lagi bersama Kakak V di tanggal 8 Agustus 2021. Hari ini adalah hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Dan tema kita pada minggu hari ini adalah jadilah anak yang membanggakan. Oke adik-adik, sekarang kita persiapkan hati kita. Kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bergembira, kita mau bersemangat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik yang semangat ya memujinya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah bernyanyi lagu pembuka. Sekarang waktunya kita untuk memasuki ibadah pada minggu hari ini. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu nanti. Nah, sebelum ibadah mulai, yuk mari kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan supaya dari ibadah, dari awal, pertengahan hingga akhir, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini kami mau mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dan kami masih bisa beraktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi minggu hari ini yang cerah ini, kami mau ibadah minggu ya Tuhan. Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan pikiran kami, biar kami dapat duduk tenang ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bernyanyi, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah firman yang diberikan dari kakak guru sekolah minggu bisa masuk ke dalam hati kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang takut akan Engkau, bisa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik,
Kalian pasti punya teman dekat kan? Yang selalu bermain bersama, cerita bersama. Kakak juga punya satu sahabat yang setia, selalu bersama kakak dalam suka maupun dalam keadaan sedih. Kita kenalan ya dalam lagu ini. Hanya satu sahabatku yang setia. Kita sama-sama bernyanyi ya. Bangkit berdiri dan bergoyang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktuku sedang susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktuku sedang susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita lanjut lagi ya, nyanyi KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak murah marah-marah, sayang sepada teman seperti kasih
Yesus. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semuanya sehat. Yes, 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 yes. Minggu tanggal 8 Agustus, hari ini Kakak Diana akan membacakan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, selamat dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah masuk ke grup kelas yang baru. Warta sekolah minggu yang kedua, untuk adik-adik yang masih belum masuk ke kelas yang baru, ayo berikan nomor WhatsApp-nya untuk dapat dimasukkan oleh kakak-kakak ke kelas yang baru. Kakak Diana bacakan guru-guru kelasnya. Di guru kelas TK ada Kakak Dewi, guru kelas 1-2 ada Kakak Valen dan Kakak Peti, guru kelas 3-4 ada Kakak Joyce dan Kakak Ika, guru kelas 5-6 ada Kakak Lina dan Kakak Marike, guru kelas remaja dan Prasidi ada Kakak Ria dan ada Kakak Dora. Yang ketiga, diharapkan adik-adik sekolah minggu harus mengikuti ibadah sekolah minggu jam berapa? Iya, pintar, jam 9 pagi. Tidak boleh terlambat ya. Dan kakak mengharapkan adik-adik jangan langsung keluar setelah selesai kebaktian, langsung mengikuti arahan yang ada dari grup kelas masing-masing. Karena di sana ada tugas, ada arahan yang diberikan oleh kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Oke? Nah, warta yang keempat, kami guru-guru sekolah minggu meminta kepada semua orang tua untuk mensupport adik-adik yang ada di rumah untuk selalu mengikuti kebaktian dengan baik, dengan disiplin, agar kita dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oke? Nah, warta yang kelima, mulai bulan ini adik-adik sekolah minggu diminta untuk mengirimkan absen ke grup kelas masing-masing sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu. Karena nanti abang sama kakak akan memberikan reward loh sama adik-adik yang aktif mengikuti sekolah minggu dengan mengisi absen dan yang memberikan atau mengerjakan tugas-tugas. Oke. Nah, warta yang keenam, untuk adik-adik yang mendapatkan nilai raport yang rata-ratanya 90, wow, keren banget. Nanti minta tolong sama mama atau sama papahnya untuk nilai raportnya difoto, lalu dikirimkan nilai raportnya ke guru kelasnya dan dikumpulkan paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Jadi jangan terlambat ya. Nah, warta yang terakhir, tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau misalnya diajak main di luar rumah, jangan mau. Tetap di rumah aja. Karena apa adik-adik? Virus corona masih ada. Karena masih ada keluarga, masih ada saudara kita yang sampai saat ini berjuang untuk sembuh dari virus corona. Jadi adik-adik harus mengikuti prokes, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan yang paling utama menjauhi kerumunan. Kalau bisa tidak usah pergi kemana-mana, tetap di rumah saja. Stay at home. Oke? Belajar, membaca kitab suci, dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap sehat. Minggu depan kita ketemu dengan penuh sukacita lagi. Terima kasih. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, baca kitab suci untuk penuh sukacita. Oke, kita mulai. Baca kitab suci,
Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, untuk adik-adik TK duduk yang manis, dan untuk kelas 1, 2, 3, 4 siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, untuk hari ini kebaktian kita minggu ke-10 setelah Trinitatis, ya, tema hari ini adalah jadilah anak yang membanggakan. Aku ulang ya, jadilah anak yang membanggakan. Nah, ayat Alkitabnya diambil dari Amsal 17 ayat 6. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Kita mohon penyertaan Tuhan Yesus sepanjang khotbah hari ini, sepanjang firman Tuhan hari ini. Ya, yuk adik-adik yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah, Alkitabnya sudah siap? Terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus terkasih, berkati kami agar duduk dengan manis, mendengarkan dengan sukacita, menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, serta kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus terkasih, berkati kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya. Dari Amsal 17 ayat 6. Apa yo? Amsal 17 ayat 6. 17 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Hanya satu ayat, kita baca bareng-bareng. Sama-sama, pelan-pelan ya adik-adik ya, dimengerti kata per kata. Yuk. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kakak ulang ya. Yuk sama-sama ulang ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi disebutkan dalam Amsal 17 ayat 6 bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Nah, semalam aku searching nih di Google, apa sih arti mahkota? Gitu ya adik-adik ya. Ternyata mahkota itu adalah suatu lambang, suatu tutup kepala gitu ya, yang taruh di kepala, dan itu melambangkan suatu kebesaran, melambangkan suatu kejayaan. Nah adik-adik, kalau dibilang dalam Amsal tadi bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu, berarti ya kebanggaan, kejayaan, kesayangan dari orang tua kita adalah kita adik-adik, dirimu dan aku. Kita anak-anak merupakan kebanggaan dari orang tua.
Nah, adik-adik, yang namanya kebanggaan itu kan harus memiliki sesuatu yang spesial ya. Ya dong, kayak martabak pakai telur spesial. Nah, sama adik-adik, kalau kebanggaan berarti kita harus memiliki sesuatu yang spesial. Kebanggaan itu boleh dalam bidang prestasi, misalkan juara kelas, wow keren, kemarin baru naik kelas kan, atau juara olahraga, bulu tangkis tuh ya, atau basket, atau berenang, atau juara musik, piano, atau juara apapun itu prestasi bagus adik-adik. Tapi ada satu lagi yang lebih bagus lagi, bahwa kebanggaan orang tua ya, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang berperilaku, yang berkepribadian, yang bertingkah laku semuanya baik. Artinya kita menjadi anak Tuhan yang T-A-A-T, taat. Taat kepada papa dan mama, terlebih lagi taat kepada Tuhan. Yuk kita saksikan video berikut ini. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, untuk nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ini sama-sama ya. Kita udah nyanyi nih bareng-bareng ya, Tiur ya. Tiur nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Tangannya sini dong sayangku. Nah, sekarang Kak Desa mau tanya deh ya. Tiur itu taat gak sama orang tua? Enggak. Hah? Tiur gak taat sama orang tua? Enggak. Aku suka ngelawan mama. Walah, kok bisa? Ngelawannya apa aja? Kalau disuruh beresin mainan, aku nggak beresin. Aku males. Walah. Waduh, duduh. Terus apa lagi? Aku males mandi. Cium deh. Aku bau. Astaga. Masa Kak Desa suruh cium badannya sih? Gimana sih kamu? Coba aku cium. Iya sih, belum mandi. Ini kan udah jam 10 pagi. Kamu harus mandi. Iya, nanti aku mandi. Oke, terus apa lagi? Aku nggak suka sayur. Waduh. Terus aku suka sate.
itu mah suka makanan, Kak Desa juga suka sate. Terus Tiur, kalau gitu Mama suka marah-marah dong sama Tiur. Iyalah, Mama marah-marah. Aku gak mau makan sayur, gak mau makan buah, gak mau beresin mainan, males mandi. Aduh Tiur, aduh Kakak Desa sedih loh dengernya loh. Kan kita kan harus turut nasihat orang tua. Kamu tadi nyanyi bareng Kak Desa, TAAT, taat. Kita harus taat sama orang tua sayangku. Ingat loh hukum Taurat yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu. Gitu loh Dek. Oh gitu ya Kak. Ya sih Kak, kemarin aku sedih, Mama marah-marah, terus aku udah minta maaf. Terus ya aku janji deh, aku mulai besok gak mau lagi males mandi. Tapi kalau hari ini boleh ya Kak? Ya elah, hari ini boleh. Ya sudahlah, boleh hari ini. Tapi nanti sore mandi ya. Kamu kan di rumah aku nginep kan? Iya Kakak, aku nginep di rumah Kakak. Boleh ya? Oke, boleh. Terus udah gitu, berarti aku nanti bilang Mami ya. Mami ingetin Kakak Tiur kalau Kakak Tiur harus mandi setiap hari ya. Kalau nggak Kak Desa marah loh, nggak boleh lagi main sama Kak Desa. Jangan dong Kakak. Haji. Aduh. Haji. Aduh. Ini akibat belum mandi nih. Haji. Aduh. Tapi sebentar. Ini ada apa ini? Kamu kayak itu ya? Kayak Kayak yang pemain bulu tangkis itu loh, yang sekarang terkenal itu. Namanya siapa ya? Aku lupa. Aku lihat kebetan dulu ya. Aku lihat nih di YouTube. Siapa ya? Mana sih? Oh iya, Gracia Poli ya. Gracia Poli itu dia pemenang bulu tangkis loh, juara bulu tangkis, dan dia anak Tuhan loh. Dia itu pasti rajin main bulu tangkis, rajin belajar, terus dia juara loh. Oh iya Kak. Wah, aku mau pamer ke Kakak. Aku juara kelas. Lah, emangnya juara kelas dapat ini? Bukan. Ini aku dapat dari sono, dari gantungan Kakak. Aku pakai piagamnya. Astaga, kamu Maya. Iya, aku juara kelas, juara 1. Kakakku. Kalau juara kelas tapi nggak taat sama orang tua, itu sama aja bohong. Kalau aku sih milih taat sama orang tua, anak yang baik, anak Tuhan. Nah, daripada aku juara kelas tapi aku tidak taat sama orang tua. Aku nggak mau, aku mau taat, tapi aku lebih mau dua-duanya. Aku mau taat dan aku mau jadi juara. Iya ya, bener Kak Desa, lebih enak kita juara dan kita juga lebih enak kita taat dan kita juara ya Kak. Iya dong. Oke, berarti sekarang apa yo? Mulai hari ini aku mau jadi anak Tuhan yang taat. Aku mau jadi Tiur yang taat
Sudah, berarti kita lanjutin nyanyi lagi ya. Iya kakak, yuk kita nyanyi lagu yang lain kak. Oke. Adik-adik udah lihat ya, si Tiur itu lucu ya adik-adik ya. Dia nggak mau beresin mainan, dia nggak mau mandi disuruh mama papanya. Jorok banget, bau kan kalau nggak mandi kan. Nah adik-adik, kita jangan seperti itu ya. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang membanggakan adik-adik, yang taat pada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Ayo ingat hukum kelima apa? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya kita harus hormat sama orang tua. Kita melakukan patuh pada orang tua. Kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar taat pada orang tua. Kalau kita taat pada orang tua, Tuhan berkati kita di mana saja kita berada. Wow, keren. Jadilah anak yang membanggakan. Nah, adik-adik, kalau tadi dibilang ya, mahkota orang tua adalah anak cucu, berarti kita harus jadi anak Tuhan yang membanggakan, anak mama papa yang membanggakan. Dengan satu ya, taat pada firman Tuhan. Anak Tuhan tuh harus taat pada firman Tuhan. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Yaitu patuh pada orang tua, sayangi sesama, dan juga sayangi diri sendiri ya. Mandi, makan makanan yang sehat, itu sayang pada diri sendiri ya adik-adik ya. Nah adik-adik terus dikasih tahu juga nih bahwa kehormatan orang tua, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah artinya adik-adik, orang tua kita sudah mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang sopan, anak yang jujur, anak yang membanggakan, anak yang patuh pada Tuhan. Berarti itulah kebanggaan kita adik-adik. Nanti ketika kita sudah besar, kita mengajarkan hal yang sama kepada anak kita. Kalau udah besar ya adik-adik ya, adik-adik sudah jadi mama papa, adik-adik ajarkan kembali kepada anak-anak adik-adik bagaimana yang diajarkan oleh orang tua. Bahwa kita menjadi anak yang membanggakan, kita patuh pada orang tua, kita patuh pada Tuhan. Wow, berarti turun-temurun kakek, nenek, opung, cucu, cici, cece, cocot, semuanya melakukan hal itu, nama Tuhan dimuliakan. Kita menjadi anak-anak yang membanggakan. Oke adik-adik ya, berarti firman Tuhan hari ini yaitu mahkota orang tua adalah anak dan cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyangnya. Mulai hari ini adik-adik, kakak Desta, kita taat pada Tuhan dan taat kepada orang tua. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
patuh kepada orang tua, dengarkan orang tua, dengarkan nasihatnya, patuhi perintahnya, dan jangan lupa membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan yang Tuhan suka. Sehingga kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh orang tua, oleh teman-teman, oleh guru di mana saja kita berada, dan terlebih lagi kita dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita, engkau, diriku menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak Tuhan yang luar biasa di mana saja kita berada. Yuk adik-adik, kita sedang doa, kita berdoa, kita tutup khotbah kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang patuh pada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak terang di mana saja kami berada. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ayat emas pada minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 3 yang berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Abang ulangi sekali lagi adik-adik, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Halo, ketemu lagi sama kakak. Hari ini Kak Joyce mau bawain kreativitas, tapi kakak nggak bawa printan, kakak nggak bawa alat peraga yang lain untuk menjadi kreativitas kita. Kreativitas kita hari ini dari adik-adik sendiri. Nah, untuk adik-adik kelas 1, 2, dan adik-adik yang TK kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi tentang lagu T-A-A-T taat. Tahu lagu itu kan ya? Nah, kakak mau remind lagunya, siapa tahu ada yang belum tahu lagu T-A-A-T taat. Ya, kita nyanyikan ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ya, seperti itu adik-adik lagunya. Adik-adik kelas TK dan kelas 1, 2 direkam lagunya dan dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Nah, untuk adik-adik kelas 3, 4, karena hari ini kita belajar bagaimana kita menyayangi orang tua kita, bagaimana kita menjadi anak kebanggaan orang tua kita, tetapi juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik boleh gambar sendiri ya, bukan dari Google atau di print, tapi adik-adik bisa gambar anggota keluarga kalian, papa, mama, adik, kakak, ya kalian gambar di situ anggota keluarga kalian dan kalian tulis aku menyayangi orang tuaku atau kata-kata yang lain, tetapi yang menunjukkan bahwa kalian sangat menyayangi dan mencintai papa, mama, dan juga keluarga kalian. Ya, adik-adik kelas 3, 4 silahkan menggambar, mau pakai krayon boleh, spidol boleh, cat air boleh, terserah kalian ya. Nah, untuk adik-adik kelas TK dan kelas 1, 2, kita bernyanyi sama-sama yang tadi lagu T-A-A-T taat, dan untuk kelas 3, 4 kalian menggambar dan mengkreasikan
foto keluarga kalian atau anggota keluarga kalian, dan kalian bisa tempel nanti hasilnya di meja belajar atau di kulkas, di pintu kulkas kalian. Ya, selamat berkreasi adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Ya adik-adik, kita sudah sampai sekarang mengumpulkan persembahan ya. Sekarang sebelum mengumpulkan persembahan, udah tahu belum caranya bagaimana? Masih inget kan? Gimana Bang Jason? Duitnya harus rapi disimpan di dalam amplop, nggak boleh dilipat dan nggak boleh dipul-pul. Nah ya, jangan dipol-pol, kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya, buat kemuliaannya. Nah sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada juga ayat persembahannya adik-adik ya, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dari mana adik-adik? Dari 2 Korintus 9 ayat 7, yang isinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ya, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kakak ulang ya ayatnya ya. Ayat persembahan kita minggu ini adalah dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuka persembahan, diambil dari lagu Ingat Akan Nama Tuhan Yesus, Kidung Jemaat 344. Oke Bang Jason. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu jadilah anak yang membanggakan. Kemudian kita juga telah mendengarkan ayat emas. Bahkan kita juga telah melihat kreativitas. Adik-adik, kakak guru sekolah minggu di sini yang bertugas ya, percaya bahwa adik-adik akan melakukan kreativitas dengan oke. Kemudian kita juga telah memberikan persembahan untuk sekolah minggu, persembahan untuk gereja, persembahan untuk Tuhan. Kita percaya apa yang telah kita berikan hari ini dapat membantu gereja kita, dapat membantu teman-teman, saudara kita yang membutuhkan. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah hari ini, kita akhiri kebaktian hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk ibadah, untuk kebaktian hari ini. Tuhan, kiranya kebaktian kami ini dapat memuliakan nama Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Tuhan Yesus terkasih, kami berdoa untuk seminggu ke depan. Tuhan Yesus sertai kami, berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua hikmat,
Berikan kami adik-adik TK kelas 1, 2, 3, 4 kepintaran Tuhan dalam belajar. Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki. Biarlah mereka dapat membimbing kami anak-anak bersama bertumbuh bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami, guru sekolah minggu kami, saudara-saudara kami, huria kami, pendeta kami, sintua, semuanya Tuhan. Kiranya bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, Engkau sertai gereja kami, biarlah gereja kami terus bertumbuh bersama Engkau. Tuhan Yesus terkasih, kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan, sembuhkanlah negara kami, jauhkan negara kami dari sakit corona. Kiranya negara kami dapat kembali seperti sedia kala dan kami dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, kakak guru yang bertugas hari ini ya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Piun, kamu mau ngomong gak? Kakak Desta, aku mau ngomong. Ya atuh sok aku ngomong aja. Teman-teman semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aduh, kalau bersin Bo ya tutup gitu loh, Dek.